Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Langkah Terlarang. Semoga yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Adapun yang sakit semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan. Sebelum ke videonya silakan subscribe dan nyalakan ikon lonceng supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nadia Pratama adalah seorang polisi wanita yang baru saja ditugaskan di unit investigasi kriminal di Jakarta. Sejak kecil, ia bercita-cita menjadi penegak hukum, mengikuti jejak ayahnya yang dulu adalah seorang polisi terkenal. Dengan wajah yang cantik dan kepribadian yang tegas, Nadia sering menarik perhatian banyak orang. Namun, fokus utamanya tetap pada pekerjaannya. Hari pertama di unit barunya, ia disambut oleh Bayu Santoso, rekannya yang sudah lebih senior. Bayu adalah sosok yang ramah namun seringkali skeptis terhadap orang baru. Sejak awal, Bayu melihat Nadia sebagai sosok yang penuh semangat tetapi juga sedikit naif. Hati-hati, dunia investigasi ini tidak seperti yang kau bayangkan. Banyak jebakan yang tidak terlihat, kata Bayu suatu kali. Namun, Nadia yakin bahwa ia cukup kuat untuk menghadapi apapun yang ada di depan. Hari itu, Nadia baru saja menyelesaikan tugas rutinnya ketika langkahnya terhenti di dekat sebuah kedai kopi kecil di pinggir jalan. Ia sedang memikirkan kasus-kasus yang tengah ia tangani ketika seorang pria dengan postur tinggi dan raut wajah tenang mendekatinya. "Kau pasti Nadia Pratama," ujar pria itu dengan senyum penuh percaya diri. Nadia menoleh, sedikit terkejut. "Ya, saya Nadia. Maaf, kita pernah bertemu sebelumnya." Pria itu tersenyum samar. "Nama saya Dimas Wijaya. Aku mendengar tentangmu dari beberapa kolega. Katanya kau polisi wanita yang berbakat. Aku ingin mengenalmu lebih jauh." Dimas mengenakan kemeja putih dengan lengan tergulung, memberikan kesan seseorang yang santai namun berwibawa. Matanya tajam, penuh keyakinan, dan caranya berbicara begitu tenang, seolah ia terbiasa memegang kendali dalam situasi apapun. "Aku sudah lama mengamati kasus-kasus besar di kota ini. Kadang keadilan butuh sedikit dorongan ekstra," lanjutnya sambil menyesap kopinya. "Tapi kadang, orang-orang di atas justru menghambat kita. Aku pikir kau pasti memahami perasaan itu." Nadia mengernyitkan dahi, sedikit terpengaruh oleh kata-kata Dimas. Ia sering merasa frustrasi dengan birokrasi yang lamban dalam menangani kejahatan. Tapi mendengar Dimas mengatakannya dengan begitu yakin membuatnya sedikit tidak nyaman. "Aku hanya ingin melakukan pekerjaanku sebaik mungkin," balas Nadia hati-hati. Dimas tersenyum lebih lebar. "Itulah yang membuatku tertarik padamu, Nadia. Polisi yang masih punya semangat seperti itu jarang ditemukan. Kau dan aku, kita bisa bekerja sama, saling berbagi informasi, membuat perubahan nyata." Nadia merasakan ada sesuatu yang menarik dari pria ini. Kata-katanya penuh keyakinan, seolah-olah ia benar-benar ingin membantunya. Namun, ada sesuatu yang belum bisa ia pahami sepenuhnya. Meskipun begitu, ia merasa tergoda untuk mempercayainya. Pertemuan itu meninggalkan kesan yang mendalam. Malamnya, saat Nadia duduk di meja kerjanya, ia masih memikirkan kata-kata Dimas. Sosok pria itu seperti bayangan yang tidak bisa ia abaikan. Namun, apakah ia benar-benar seseorang yang bisa dipercaya? Tanpa sadar, Nadia telah membuka pintu bagi sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Unit investigasi Nadia mendapat tugas baru, menangkap seorang polisi gadungan yang telah melakukan pemerasan terhadap beberapa pengusaha. Modus operandinya adalah berpura-pura menjadi polisi lalu menakuti korbannya agar memberikan uang. Orang ini sangat cerdik. Dia bisa menyamar dengan sangat baik, kata Bayu sambil menunjukkan bukti yang mereka temukan. Nadia merasa ada sesuatu yang janggal. Namun, tanpa ia sadari, Dimas selalu ada di sekitarnya, mencoba menggiring pikirannya ke arah yang berbeda. Semakin hari, Nadia semakin dekat dengan Dimas. Pria itu selalu memberikan informasi yang tampak berguna dalam investigasi, membuat Nadia semakin percaya padanya. Bahkan, ia mulai berbagi detail kasus dengan Dimas tanpa menyadari konsekuensinya. "Kau harus lebih percaya intuisi,"
Nadia, kadang atasanmu pun bisa salah menilai kasus, ujar Dimas. Nadia tidak menyadari bahwa ia sedang dimanipulasi. Bayu mulai merasa ada yang aneh dengan cara Nadia menangani kasus ini. Ia diam-diam menyelidiki latar belakang Dimas dan menemukan bahwa tidak ada catatan resmi tentangnya di kepolisian. Nadia, kau harus berhati-hati. Aku rasa ada sesuatu yang salah dengan pria itu, kata Bayu serius. Namun, Nadia justru marah. Kau hanya iri karena aku bisa bekerja dengan seseorang yang lebih berpengalaman. Bayu menghela napas. Ia tahu Nadia sedang berada dalam bahaya tetapi tidak bisa memaksanya untuk melihat kenyataan. Suatu malam, Nadia menemukan sesuatu yang membuatnya meragukan Dimas. Saat memeriksa beberapa dokumen, ia menemukan bukti bahwa Dimas ternyata sering berkomunikasi dengan para pelaku kejahatan yang mereka buru. Namun, sebelum ia bisa mengambil tindakan, Dimas muncul dengan ekspresi tenang. Sudah terlambat, Nadia, katanya sambil tersenyum. Sekarang, semua bukti mengarah padamu. Dimas telah menjebak Nadia. Bukti-bukti palsu yang ia buat membuat Nadia terlihat seperti bagian dari jaringan pemerasan. Sekarang, Nadia menjadi buronan. Bayu, yang masih percaya pada Nadia, bersumpah akan menemukan bukti untuk membersihkan namanya. Ia bekerja tanpa lelah, mengumpulkan setiap petunjuk yang ada. Sementara itu, Nadia harus bersembunyi sambil mencoba mencari cara untuk mengalahkan Dimas. Bayu akhirnya menemukan saksi kunci yang bisa membuktikan bahwa Dimas adalah polisi gadungan. Dengan bukti baru ini, ia meyakinkan rekan-rekannya untuk membantu menangkap Dimas. Nadia, yang akhirnya mengerti siapa Dimas sebenarnya, memutuskan untuk menghadapi pria itu sendiri. Dimas mencoba melarikan diri, tetapi Nadia dan Bayu berhasil menjebaknya di sebuah gudang tua. Terjadi perkelahian sengit antara Nadia dan Dimas. Kau pintar, Nadia, tapi tidak cukup pintar untuk mengalahkanku, kata Dimas sambil mencoba menyerang. Namun, Nadia telah belajar dari kesalahannya. Dengan strategi yang cerdas, ia berhasil menjatuhkan Dimas dan memborgolnya. Saat Dimas ditangkap, ia tertawa kecil. Aku tidak sepenuhnya berbohong. Nadia, kau tahu mengapa aku bisa menipumu dengan begitu mudah? Karena aku tahu siapa kau. Nadia terkejut. Ternyata, Dimas adalah saudara tiri yang tidak pernah ia ketahui. Ibunya pernah menikah dengan seorang pria sebelum bertemu ayah Nadia, dan Dimas adalah anak dari pernikahan itu. Aku tidak hanya ingin uang. Aku ingin melihatmu jatuh, kata Dimas dengan senyum licik. Nadia terdiam. Namun, ia tidak akan membiarkan masa lalu menghambatnya. Ia telah belajar bahwa menjadi polisi bukan hanya soal menangkap penjahat, tetapi juga soal memahami manusia dan semua kompleksitasnya. Bayu menepuk bahunya. Kau sudah melakukan yang terbaik. Ini semua bukan salahmu. Dengan hati yang lebih kuat, Nadia bersiap menghadapi tantangan berikutnya dalam hidupnya, kini dengan pelajaran berharga yang tidak akan ia lupakan.